Bab 1781, Tantangan. Dia diam-diam telah memberitahu orang-orang berkuasa di luar kota dan melaporkan masalah tersebut. Dia memiliki firasat kuat bahwa arena gelap dan kompetisi pertarungan naga harimau akan mengalami perubahan yang tak terbayangkan karena Aiden yang tidak mencolok ini. Sangat sedikit biksu yang bisa memberinya perasaan ini, apalagi biksu di puncak alam jiwa baru lahir. Bahkan Raja Guntur dan Petir sendiri terkejut, tetapi pemikiran ini muncul di benaknya. Kamu tidak perlu bangga, Aiden pasti akan memukau semua orang dengan keahliannya dan menciptakan keajaiban. Raja Guntur dan Petir berkata dengan dingin. Oh. Lai Zhangkong mencibir lagi dan berkata, saya sudah lama tahu bahwa Anda di luar kota hanya ingin memenangkan hati orang ini dan fokus melatihnya. Namun dengan menyesal saya beritahu Anda bahwa orang ini tidak akan bertahan hari ini dan tidak dapat melewati 3 level. Berarti, Raja Guntur dan Petir mengomel dengan marah. Dia tahu bahwa Hunter Cangkong pasti punya rencana diam-diam, dan dia pasti akan mengirim seorang jenius muda dari pusat kota untuk menantangnya. Atas nama tantangan, dia benar-benar membunuh Aiden. Melihat ini, mereka berdua berhenti mengatakan apapun. Lai Zhangkong melirik Anu yang berada di atas ring dan memarahi, sampah. Anu terdiam dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi sudut matanya menatap Aiden di atas ring. Sampah, jika kamu ingin melihat adik perempuanmu, kamu harus membawa kepala orang itu untuk menemuiku. Lai Zhangkong menunjuk Aiden di atas ring dan memarahi. Wajah Anu jelas-jelas berkedut, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Aiden menjadi juara baru di atas panggung. Di antara penonton, semua jenius dari seluruh dunia bersiap-siap. Di dunia di mana yang kuat dihormati, kesemek harus diambil dari yang lemah. Tidak ada alasan mengapa Aiden, yang hanya memiliki level puncak dari alam jiwa baru lahir, jelas merupakan kesemek yang lembut di mata banyak orang jenius. Proton kuno wilayah bintang langit biru datang untuk menantang. Wilayah bintang Yuan Huang membelah langit hadir untuk menantang. Kamu Fan dari alam Xuan Ming datang untuk menantang. Naga Santian dari 9 alam misterius datang untuk menantang. Banyak jenius muda dari semua wilayah bintang utama dan dunia besar bergerak maju dengan berani. Mereka telah ditekan cukup lama, mereka sebelumnya takut dengan kekuatan Kitian, dan Kitian terbunuh oleh pukulan Anu, yang sangat menyentuh hati mereka, dan mereka tidak berani naik ke panggung dengan mudah. Dan Anu dikalahkan oleh Raja Guntur, dan Raja Guntur dikalahkan oleh Aiden. Meskipun secara logis disimpulkan bahwa Aiden harus lebih kuat, para jenius ini bukanlah orang bodoh. Semua orang sepakat bahwa Aiden hanya beruntung dan Raja Petir dan Petir ceroboh dan berlebihan. Jika ini adalah pertarungan sungguhan, Aiden pasti bukanlah musuh Raja Petir Yihe. Terlebih lagi, para jenius ini sangat cerdik. Mereka menyimpulkan bahwa karena Aiden memiliki pedang tajam yang terbuat dari kayu sambaran petir yang langka di semua dunia, dia pasti juga memiliki harta karun lain yang tersembunyi di tangannya. Alasan mengapa Aiden mampu menembus guntur dan kilat pelindung tubuh Raja Guntur dan kilat dengan satu pedang sebagian karena kecerobohan Raja Guntur dan kilat, dan sebagian lagi karena harta karunnya. Oleh karena itu, para jenius ini merasa bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menjadi terkenal, berkuasa di dunia, dan tak terkalahkan di langit berbintang. Semua orang ingin menginjak bawah Aiden dan menjadi terkenal. Aiden menggelengkan kepalanya karena kecewa. Orang-orang yang disebut jenius ini tidak berani menantang yang kuat. Mereka hanya merasa lemah dan ingin mengambil tindakan terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana mentalitas seperti itu bisa disebut jenius? Orang yang benar-benar kuat tidak memiliki rasa takut, memiliki hati tahu yang tak terkalahkan, dan tidak suka menyerang yang lemah, dan hanya akan mengayunkan pedangnya ke arah yang lebih kuat. Dari sudut pandang ini, orang-orang yang disebut jenius yang terburu-buru menantang diri mereka sendiri sebenarnya tidak layak disebut jenius. Hanya Raja Petir dan Petir yang agak tak terkalahkan dan kuat. Raja Petir dan Petir di antara penonton juga mengerutkan kening, diam-diam menghela nafas bahwa apa yang disebut jenius dari alam bintang lain dan alam lain ini terlalu tidak tahu malu, dan mereka semua ingin menginjak Aiden dan menjadi terkenal. Namun dia secara pribadi telah mengalami misteri dan kekuatan pedang Aiden. Dia bahkan punya firasat bahwa dalam pertarungan hidup dan mati, pedang itu mungkin benar-benar bisa membunuhnya. Aiden mungkin masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Memikirkan hal ini, Raja Petir dan Petir menunjukkan cibiran di bibirnya. Dia tahu bahwa orang-orang yang disebut jenius yang tidak sabar untuk menjadi terkenal di dunia bintang akan ditampar wajahnya. Benar saja, Aiden sangat berterus terang dan berkata dengan lantang, jangan khawatir, naik saja satu persatu. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menembus cahaya petir yang melindungi Raja Dharma? Yang pertama naik ke panggung adalah proton kuno dari wilayah bintang langit biru. Pria ini memiliki sikap arogan, dan dengan lambaian tangannya, dia meninju Aiden. Kekuatan orang ini terbilang bagus, namun jauh kalah dengan Kitian yang dibunuh oleh Anu sebelumnya, bahkan kalah dengan Xiao Changtian, prajurit Brahma di wilayah bintang Changlan. Aiden mengerutkan kening dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya semua orang mengira dia beruntung, mengira dia lemah, dan ingin memanfaatkannya. Dia tidak banyak bicara, dan langsung mengorbankan pedang Zizio. Ilmu pedang zaman hebat sedang berjalan, dan dia bahkan tidak menggunakan metode rahasia seni bela diri ilahi. Tebasan pedang waktu yang mengejutkan jatuh, dan gelombang pertama serangan energi pedang semuanya diblokir oleh proton kuno.
Tidak lebih dari itu. Gu Zizi sangat yakin sehingga energi pedang dari pedang Zizio bahkan tidak dapat menembus pertahanan alaminya. Tapi detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ada niat pedang misterius yang terkondensasi di balik energi pedang yang tak ada habisnya. Dia buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan, tetapi segera menemukan bahwa semua metode sia-sia dan tidak berpengaruh sama sekali. Ah! Dalam sekejap, kekuatan waktu terbang melewatinya. Wajah Gu Proton pucat dan auranya hancur. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Raja Dharma Petir dan Petir. Bahkan Raja Dharma Petir dan Petir tidak dapat menahan kekuatan hukum waktu, apalagi dia. Dalam insiden ini, Gu Proton yang jenius dari wilayah bintang langit biru langsung terputus hampir sepanjang umurnya. Auranya runtuh, semua kekuatan sihirnya hilang, dia terus-menerus memuntahkan darah, dan terlempar dari arena Xia. Tindakan ini mengejutkan semua orang, dan para biksu yang sebelumnya curiga tercengang. Aiden sangat acuh tak acuh dan merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa menerobos jiwa yang baru lahir dan memasuki alam transformasi ilahi pada saat ini, kekuatan teknik pedang waktu hebatnya mungkin akan lebih besar. Biarpun itu benar-benar pertarungan yang adil dengan orang kuat di alam manusia setingkat Raja Petir dan Petir, masih ada kepastian 60%. Yang berikutnya, Aiden mengayunkan pedang Zizio, dan energi pedang ungu melewatinya. Sombong, biarkan aku bertemu denganmu. Ye Fan, jenius dari alam Xuanming, berteriak dengan marah, terbang ke atas ring, dan mengancam akan membunuh Aiden. Aiden memandang orang ini dan mengerutkan kening. Jika semua orang jenius di dunia memiliki kebajikan seperti ini, maka dia sungguh kecewa. Di masa lalu, ketika dia adalah dewa abadi, dia ingat bahwa dia telah tumbuh dari kecil menjadi kuat, melampaui segala langit dan segala cara selangkah demi selangkah. Mereka semua berasal dari pertempuran berdarah. Mereka tidak pernah tahu apa itu rasa takut, dan mereka tidak pernah menyerang yang lemah. Terus tantang yang terkuat, pahami arti sebenarnya dari tahu dalam duel hidup dan mati, miliki hati tahu yang tak terkalahkan, dan hanya dengan bergerak maju Anda dapat mencapai puncak keabadian. Dan yang disebut jenius ini hanya mengatasnamakan jenius, tetapi tidak memiliki bakat nyata. Apakah kelakuanmu pantas disebut jenius? Aiden berkata dengan sinis. Pengadilan kematian. Ye Fan sangat marah, melambaikan tangannya dan meninju Aiden. Bab 1782, bertarung melawan para jenius dari segala arah. Aiden segera muncul dalam tubuh Buddha teratai emas, mekarnya bunga teratai emas, dan memenuhi langit dengan cahaya Buddha. Tapi kesenjangan di dunia nyata terlalu besar. Klon kedua, yang awalnya sangat defensif, bahkan tidak bisa menahan pukulan Ye Fan. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup di bawah tangan Kaisar. Ye Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terbang tinggi ke langit dan menggunakan cahaya tinjunya untuk membunuh Aiden lagi. Aiden telah mengamati orang ini dengan mata guntur, dan dia menangkap lintasan serangan tinju Kaisar Langit. Kemudian dalam sekejap, Great Time Sword Way dimulai lagi. Niat pedang yang tak terkalahkan menyelimuti segala arah, dan kekuatan waktu terbang. Dia yang berada di alam jiwa baru lahir hanya dapat mengembangkan teknik pedang waktu hebat hingga tingkat ini, tidak seperti dewa sejati yang dapat menggunakannya. Gunakan Great Time Kendo dengan seluruh kekuatan Anda, dan Anda bahkan dapat melihat pecahan waktu beterbangan. Dia percaya bahwa jika dia kembali ke alam dewa abadi lagi, kekuatan pedang waktu hebat mungkin akan melebihi imajinasi. Pedang pada saat itu mungkin cukup untuk menghancurkan dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, memutar balik waktu, dan mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Segera setelah teknik pedang waktu hebat digunakan, tinju Kaisar Surgawi jenius dari alam Xuanming ini langsung hancur. Serangan yang tampaknya kuat, tetapi kekuatan tinju yang menakjubkan langsung meredup. Bahkan Ye Fan sendiri jatuh dari langit, rambutnya memutih, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Seperti semua orang yang terluka parah oleh dasi kendo, mulut Ye Fan terbuka lebar. Saya tidak percaya bagaimana pedang ini dibuat dan mengapa pedang ini begitu kuat. Anda, bagaimana kamu melakukan itu? Aiden melirik Ye Fan, dia terlalu malas untuk menjawab orang ini, lalu dia melambaikan pedangnya dan menunjuk ke 4 tetua penegak hukum di kejauhan. Saya melamar untuk mengisi kembali energi dan mana yang sebenarnya di tubuh saya. Keempat tetua penegak hukum tertegun pada saat yang sama dan melirik ke arah Aiden. Kemudian salah satu tetua mengangguk dan berkata, ya. Kemudian keempat orang itu melambaikan tangan mereka secara langsung, dan 4 cahaya kuat melesat ke langit, yang sangat dekat dengan cahaya peri yang abadi. 4 sinar cahaya terbenam ke alam semesta yang luas, dan kemudian pil putih yang memancarkan aura kuat muncul dari udara tipis. Ramuan putih itu terbang langsung menuju Aiden di bawah kendali keempat tetua. Aiden sedikit terkejut. Ia melihat melalui Eye of Thunder bahwa obat ini luar biasa dan mengandung energi yang sangat besar. Jika muncul di tempat lain, pasti akan menimbulkan persaingan di antara berbagai kekuatan. Tanpa diduga, di Central Imperial City, ini hanyalah obat biasa yang digunakan untuk mengisi kembali mana dan energi sejati sang juara. Central Imperial City layak menjadi pusat dunia, dan pantas mendapatkan namanya. Aiden meraih ramuan itu dengan satu tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, dia merasakan gelombang energi yang sangat besar di tubuhnya, dengan cepat mengalir melalui meridiannya dan memulihkan dantiannya yang hampir habis. Dalam waktu singkat, mana dan esensinya yang terkuras kembali ke kondisi puncaknya.
Aiden memandang sekilas ke arah para jenius di bawah yang siap bergerak, dan berkata, giliran siapa selanjutnya? Aku akan menemuimu. Saat dia berbicara, Long Zhantian bergegas. Aiden mengikutinya, hampir tanpa ragu-ragu, dan langsung menggunakan teknik pedang waktu hebat. Satu pedang, dan hanya satu pedang saja sudah cukup. Nasib Long Zhantian persis sama dengan Ye Fan dan yang lainnya, dari percaya diri dan jijik hingga ngeri dan tidak percaya, dan kemudian dia turun dari ring dengan putus asa. Aiden tidak membunuhnya karena menurutnya itu tidak perlu. Segera setelah itu, para jenius dari semua wilayah bintang utama dan alam besar muncul satu demi satu, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Aiden dengan pedang sederhana. Selama proses tersebut, Aiden sekali lagi meminta untuk mengisi kembali mana dan esensi di tubuhnya, dan dia mengisinya kembali secara total sebanyak 3 kali. Dia mengalahkan total nama-nama gagal dari jenius, semuanya dengan satu pedang. Kekuatan dan misteri Aiden benar-benar menyulut ujian pertarungan naga harimau yang diadakan setiap 100 tahun. Alhasil, Aiden menjadi juara paling mempesona di semua kompetisi sebelumnya. Ini bukan karena seberapa kuat Aiden, tapi karena tingkat kultivasi Aiden terlalu rendah, tapi dia tetap menggunakan kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Aiden masih berdiri di atas panggung, setelah mengalahkan 18 jenius dengan satu serangan pedang berturut-turut. Kerumunan di bawah sudah menjadi gelisah, dan para jenius dari seluruh dunia tidak lagi siap untuk bergerak seperti pada awalnya. Mereka semua berpikir untuk menginjak Aiden dan menjadi terkenal, tapi mereka dengan hati-hati menunggu dan menonton. Aku khawatir Dark Arena tahun ini, pertarungan naga harimau akan berbeda dari yang sebelumnya. Ya, orang ini jelas hanya berada di puncak alam jiwa baru lahir, tapi dia bisa mengalahkan banyak dewa puncak dengan satu pedang. Sungguh sulit dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah orang tersebut adalah orang yang kuat dan sengaja menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. Bahkan jika orang ini benar-benar abadi, tidak mungkin menyembunyikan keberadaan kota kekaisaran yang menakutkan. Orang abadi sejati mungkin bisa mengendalikan banyak wilayah bintang, tapi dia juga harus tetap bersikap rendah hati di kota kekaisaran. Jika dia membuat marah makhluk menakutkan di kota itu, kematian makhluk abadi telah terjadi sebelumnya. Keempat tetua penegak hukum tidak tahan lagi, dan mereka berempat terbang pada saat yang bersamaan. 4 pikiran spiritual yang sangat kuat menyapu Aiden tidak melawan dan membiarkan keempat orang itu memeriksanya. Dia tidak menyembunyikan kultivasinya apapun. Setelah 5 tahun berlatih keras dan segala macam hal, ditambah menguras pembuluh darah spiritual Pavilion Chang Yue, dia mampu mencapai kultivasinya saat ini. Alasan kenapa dia mampu mengalahkan banyak orang kuat di puncak transformasi dewa dengan satu pedang adalah karena teknik pedang waktu hebat yang tak terduga. Ini adalah kartu asnya, dan orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Itu juga merupakan ilmu pedang terhebat yang telah disempurnakan oleh Patriark Klan Ilahi Taiyan dan tetap mempertahankan jejaknya setelah menghilangkan tubuh ilahi kekacauan. Adik kecil, kamu sangat kuat, tetapi orang-orang kuat dari dalam dan luar kota belum muncul. Demi keselamatanmu, lupakan saja. Kamu telah berhasil menarik perhatian banyak orang besar di kota. Saat Aiden sedang berpikir, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Aiden sedikit terkejut. Dia melirik ke arah tetua penegak hukum yang mengangguk ke arahnya. Dia tahu bahwa keempat tetua penegak hukum ini melindunginya. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya masih sangat rendah. Jika dia terus mempertahankan ring, dia mungkin ditantang oleh orang-orang kuat di pusat kota. Aiden menghargai kebaikan keempat senior. Aiden mengangguk ke arah 4 tetua penegak hukum. Mundur bukanlah pilihannya. Ada berbagai macam Taoisme di dunia ini, dan ada banyak sekali jalur kultivasi. Setiap jalan adalah sama setelah mencapai akhir, dan Anda akan mencapai kondisi tertinggi. Namun hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya mereka yang tak kenal takut, punya momentum, dan punya semangat tak terkalahkan yang bisa melakukannya. Sekarang kita sudah berada di atas panggung, tidak ada alasan untuk mundur dan mundur. Aiden menolak kebaikan dari 4 tetua penegak hukum dan memilih untuk terus mempertahankan persaingan, menghadapi tantangan para jenius dari seluruh dunia dan semua wilayah bintang utama. Di bawah ring, Luo Fusen merasa khawatir. Dia percaya pada Aiden dari lubuk hatinya, tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita, wanita yang memikirkan hati dan jiwa Aiden. Saat ini, di dunia besar yang sejajar dengan kota kekaisaran, bintang-bintang di sini bersinar terang, berubah menjadi sungai cahaya bintang. Energi spiritualnya begitu kaya sehingga di luar imajinasi. Kerangka bintang besar terlihat mengambang di mana-mana di sini, dan banyak tempat yang tidak pasti. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang kuno dimusnahkan dan galaksi-galaksi baru lahir. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah makhluk sejati tingkat keabadian, dan Zuo Qiuyiren termasuk di antara mereka. Bab 1783, seseorang datang dari dalam kota. Untuk mencegah agar keseimbangan tidak rusak, makhluk super di kota kekaisaran menetapkan aturan. Namun, ahli tingkat keabadian sejati manapun yang memasuki kota kekaisaran tidak diperbolehkan tinggal dalam waktu lama. Dia harus meninggalkan dunia nyata dan datang ke dunia paralel yang terbuka di sini. Melalui kekuatan magis khusus, setiap makhluk abadi sejati di dunia paralel dapat melihat segala sesuatu di arena di luar kota kekaisaran. Seperti Dewa Luofu, meskipun Zuo Qiuyiren telah menjadi abadi di alam mistik seni bela diri ilahi, dia pada dasarnya hanyalah seorang wanita yang sangat mencintai Aiden.
Ketika dia melihat Aiden memegang pedang malam ungu, bertarung melawan 18 dewa puncak dan mengalahkan para jenius ini dengan satu pedang, hatinya juga terangkat ke tenggorokan. Segala macam kekhawatiran membanjiri pikiranku, tapi tidak ada yang bisa diubah. Sebaliknya, di dunia paralel ini, makhluk tingkat keabadian sejati lainnya sangat tertarik pada Aiden. Sebagai makhluk abadi sejati, dia telah berdiri di puncak dunia. Siapapun yang bisa menjadi makhluk abadi sejati pasti tak terkalahkan di level yang sama ketika dia masih muda. Mereka belum pernah melihat biksu tingkat rendah yang misterius dan kuat seperti Aiden, bertarung melintasi alam yang luas, tetapi dengan begitu mudah dan sederhana. Melalui penghalang dunia, makhluk tingkat keabadian sejati ini juga dapat merasakan kekuatan hukum waktu. Ini adalah hukum pamungkas yang telah mereka jelajahi sejak lama tetapi selalu tidak dapat mereka capai. Dan bagaimana seorang biksu di puncak alam jiwa baru lahir melakukannya? Banyak makhluk abadi sejati dari alam besar lainnya mencoba mengamati Aiden melalui penghalang dunia melalui pikiran spiritual mereka yang sangat kuat, tetapi semuanya terhalang. Dunia paralel ini dibuka oleh Dewa Abadi yang sebenarnya. Ini berisi Dharma dan Tao dari Dewa Abadi, dan tidak dapat dipatahkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang sebenarnya. Di sisi lain, arena luar kota-kota kekaisaran. Aiden sekali lagi mengalahkan 8 lawan yang datang menantangnya dengan satu pedang, benar-benar menyulut suasana. Dari awal diejek, kini berkembang menjadi sensasi. Aiden telah menjadi biksu paling populer dalam sejarah kota kekaisaran. Dia berdiri dengan bangga di atas ring, dengan mata tegas dan dingin, memegang pedang Zizio, menghadapi tantangan para jenius yang kuat satu demi satu. Sejak awal, Aiden tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya menggunakan teknik pedang waktu hebat untuk mengalahkannya dengan satu pedang. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para jenius dari seluruh dunia dan dari wilayah bintang yang berbeda secara kolektif diam. Tidak ada lagi yang berani mempermalukan dirinya sendiri. Kekuatan Aiden telah mengakar kuat di hati orang-orang. Saat ini, ada orang-orang kuat di luar kota yang ingin naik panggung untuk menantang, tetapi mereka dihentikan oleh 4 tetua dan orang-orang kuat di belakang layar. Tidak diragukan lagi bahwa Aiden adalah seorang biksu dari kawasan bintang lain, dengan kualifikasi luar biasa dan telah menciptakan banyak keajaiban. Ketika kota luar sedang merekrut pasukan, orang-orang kuat di balik layar di luar kota telah lama menyukai Aiden, dan bertekad untuk menggunakan Aiden sebagai milik mereka setelah arena gelap untuk melawan bagian dalam kota. Namun mereka dihadapkan pada masalah yang sangat besar. Ada 4 pahlawan terkenal di dalam kota. Keempat orang ini tidak lagi lebih lemah dari 4 tetua penegak hukum di luar kota. Jika Aiden benar-benar diizinkan untuk mempertahankan ring sepanjang waktu, tidak ada jaminan bahwa pusat kota tidak akan mengirimkan orang-orang kuat ke panggung untuk menantang, yang justru akan mencekik Aiden di buayannya. Benar saja, semakin Anda khawatir tentang sesuatu, hal itu akan semakin sering terjadi. Sama seperti orang-orang berkuasa di balik layar di luar kota yang mengkhawatirkan keselamatan Aiden, orang-orang berkuasa di dalam kota juga menerima berita tersebut. Aiden telah menarik perhatian orang-orang berkuasa di pusat kota. Beberapa orang kuat datang ke dalam kota. Meskipun orang-orang ini tidak setenar keempat pahlawan, dan kekuatan mereka tidak sebaik keempat pahlawan, mereka pasti akan lebih kuat dari para jenius dari seluruh alam yang dikalahkan oleh Aiden. Dengan satu pedang, 4 tuan dari dalam kota berjalan masuk dengan arogan, memimpin kota luar dan para biksu dari semua alam besar, dan memandang dengan mata dingin. Saat keempat orang ini melihat Lai Zhangkong, sikap mereka langsung berubah 180 derajat. Saya pernah melihat Nandi. Keempatnya berteriak dengan hormat secara serempak. Lai Zhangkong tidak menanggapi, dan sikapnya terlihat jelas. Melihat seorang master muncul di dalam kota, kota luar juga menjadi cemas. Keempat tetua penegak hukum segera muncul, dan pada saat yang sama mengirim pesan kepada Aiden, dan mendesak Aiden untuk segera mundur. Bagaimanapun, kehilangan muka adalah hal yang paling penting, tetapi menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting. Tetap saja, Aiden dengan tegas menolak kebaikan keempat tetua, yang membuat keempat tetua penegak hukum sedikit bingung. Mereka baru saja akan mengirim orang kuat dari luar kota ke panggung untuk mengalahkan Aiden dan menyelamatkan nyawa Aiden, tapi tanpa diduga, orang kuat dari dalam kota telah tiba lebih dulu. Beraninya seekor katak di dalam sumur memamerkan kekuatannya di kota kekaisaran pusat. Seorang jenius bernama Chen Baxian dari dalam kota melangkah ke atas ring, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memarahi Aiden dari atas. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Di mata Chen Baxian, Aiden tidak berbeda dengan orang mati saat ini. Aiden mengerutkan kening, dia merasa Chen Baxian ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari para jenius sebelumnya, dan bahkan jauh lebih kuat dari putra pertama Xianzun, Qiun Tian. Namun, sikap dan nada bicara pria ini membuatnya sangat tidak senang. Apakah seperti ini penduduk asli kota? Dibandingkan dengan penduduk asli di dalam kota, Aiden lebih memilih biksu dari luar kota. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Apa kamu tidak takut angin bertiup ke lidahmu? Aiden mencibir. Oh. Chen Ba tersenyum lebih dulu. Dia diperintahkan oleh orang-orang kuat di dalam kota untuk datang ke luar kota untuk membunuh Aiden. Semula penduduk asli di dalam kota selalu memiliki harga diri yang tinggi dan memandang rendah segala sesuatu yang ada di luar kota. Tanpa alasan khusus, mereka enggan tampil di luar kota.
Dan ketika dia mendengar bahwa orang yang diminta untuk dia bunuh secara pribadi hanyalah seekor semut di puncak alam jiwa baru lahir. Chen Baxian sangat bingung, tapi ini adalah perintah yang langsung dikeluarkan oleh seorang tetua di pusat kota. Dia tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia hanya bisa dengan enggan meninggalkan kota bersama ketiga tuannya. Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya dengan kekuatan jiwa baru lahirmu, bagaimana kamu bisa menarik perhatian para tetua? Untuk membunuhmu, aku hanya perlu satu pukulan. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aiden sangat tidak senang dengan sikap pria di pusat kota, jadi nadanya sedikit dingin. Jika kamu mati di tanganku, Chen Baxian, hidupmu tidak akan sia-sia. Chen Baxian berteriak dengan marah dan memimpin. Dia begitu sombong dan sombong sehingga orang-orang merasa sedikit tidak nyaman dengannya. Dia hanya bisa melihatnya mengepalkan tangan dengan satu tangan, dan sinar cahaya melonjak ke seluruh tubuhnya. Itulah Batian Jue yang hanya dapat dipraktikkan oleh para jenius di pusat kota. Ia sangat mendominasi, sangat kuat, dan menyerang dengan cepat. Dengan satu pukulan, ruang di sekitarnya retak terbuka seperti cermin, dan tinju yang melonjak langsung menuju ke arah Aiden dengan niat membunuh. Kekuatan pukulan ini memang sangat kuat, melampaui semua jenius dari seluruh dunia yang pernah menghadapinya sebelumnya. Tentu saja, Aiden tidak berani gegabah. Bagaimanapun, kesenjangan antara alam jiwa yang baru lahir dan dewa transformasi terlalu jelas. Yang dia andalkan hanyalah kendo pamungkas yang menyentuh hukum waktu, teknik pedang waktu hebat. Aiden menyaksikan dengan dingin saat tinju cahaya yang luar biasa diledakkan ke arahnya. Selama seluruh proses, Chen Baxian bahkan tidak pernah melihatnya. Sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Di antara penonton, keempat tetua, Raja Petir dan Petir, dan beberapa biksu dari luar kota semuanya menutup mata karena frustrasi. Bab 1784, tak terduga. Meskipun Chen Baxian ini tidak sekuat keempat pahlawan, dia jelas merupakan master kelas 1. Tidak ada yang menyangka bahwa pusat kota akan langsung mengirim orang setingkat Chen Baxian untuk membunuh Aiden. Terlihat bahwa Aiden telah secara serius menarik perhatian orang-orang berkuasa di pusat kota. Selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, keunggulan luar biasa dari wilayah dalam kota secara bertahap telah terkikis oleh wilayah luar kota. Kota dalam dan luar memiliki gaya yang berbeda, kota dalam memperhatikan asal-usul dan garis keturunan seseorang, tetapi kota yang asal dan garis keturunannya kurang mulia. Bahkan dengan penampilannya yang menakjubkan, sulit untuk menarik perhatian orang-orang kuat di pusat kota, jadi dia hanya bisa dikucilkan. Di Central Imperial City, banyak sekali orang-orang yang disebut jenius dan orang-orang yang disebut-sebut sangat berbakat. Kota luar justru sebaliknya, kota luar menekankan pendidikan tanpa diskriminasi. Siapapun yang memiliki kualifikasi luar biasa atau ketekunan yang tinggi dapat bergabung dengan aliansi kota luar. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu dan banyaknya biksu, banyak orang tak terkalahkan dan berkuasa yang terkenal di bintang-bintang telah muncul dalam sejarah luar kota, dan bahkan ada beberapa yang abadi. Di sisi lain, pusat kota terjebak dalam ketabahannya, hanya berfokus pada latar belakang keluarga dan garis keturunan, dan secara bertahap menurun. Namun penduduk asli pusat kota selalu mulia, meski begitu, mereka tidak pernah mau berubah. Sebaliknya, ia menekan kota luar dengan segala cara yang mungkin. Setelah diketahui bahwa bibit yang baik akan tertarik oleh kota luar, kota bagian dalam akan mengirimkan orang-orang kuat untuk mencekiknya di buayan tanpa ampun. Secara mendasar memutus aliran bakat dari luar kota. Aiden, yang berada di puncak Nas Chen Sol dan mengalahkan lebih dari 20 jenius dari seluruh alam dengan satu serangan pedang berturut-turut, dengan cepat menjadi duri di sisi dalam kota. Oleh karena itu, Chen Baxian dan yang lainnya dikirim untuk mencekik Aiden. Pada saat ini, menghadapi serangan bakuan, para biksu kota luar di bawah ring merasa tegang. Mereka semua mengkhawatirkan Aiden. Lagi pula, tidak banyak talenta muda sebaik Aiden yang membuat gebrakan di masa lalu. Namun karena aturan, mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun. Telapak tangan Luo Tianxian juga berkeringat karena gugup. Dia mengkhawatirkan Aiden. Kekuatan Chen Baxian ini tidak lebih lemah dari Xiao Changtian, jenius nomor 1 di wilayah Bintang Changlan. Setelah Xiao Changtian sepenuhnya dirasuki oleh iblis, kekuatan tempurnya ketika dia mengaktifkan tubuh pertarungan Brahma kira-kira setara dengan orang ini. Aiden juga merasakan tekanan yang sangat besar. Jika pukulan ini benar-benar mengenai dia, dia pasti akan mati sepenuhnya dengan satu pukulan. Menderita kematian, semut bisa melawan kehendak surga. Momentum Chen Baxian seperti pelangi, dan dia meraung lagi dan lagi. Pukulan yang tak tertandingi ini, yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang di era prasejarah, telah mengunci mesin Ki Aiden, menghancurkan ruang di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Aiden tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pedang waktu hebat, apalagi menggunakan teknik rahasia Dewa Abadi Senwu. Dia mengertakkan gigi dan dengan paksa memanggil klon keduanya, tubuh Buddha teratai emas, untuk berdiri di depannya. Tubuh Buddha teratai emas jelas tidak mungkin mampu menahan pukulan mendominasi ini. Yang dia inginkan hanyalah mengurangi kekuatan di dalamnya secara efektif. Kemudian Aiden mengumpulkan semua kekuatan sihir di dantiannya menjadi satu, dan dia ingin menggunakan kekuatan Taiyin secara paksa untuk memobilisasi hukum ruang angkasa. Ini sangat sulit baginya dengan tingkat kultivasinya saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan.
Sekalipun hanya jejak terlemah yang dapat digunakan, itu sudah cukup untuk menyebabkan histeresis tingkat tinggi bagi yang kuat di bidang kemanusiaan. Dikelilingi oleh kekuatan misterius Taiyin, Aiden membentuk segel dengan tangannya. Dan ditambah dengan Dao Jue, itu menarik pola Dao dan memicu serangkaian api. Melihat dari kejauhan, Aiden saat ini sangatlah sakral dan khusyuk. Sebuah patung Buddha besar muncul di belakangnya, dengan nyala api yang menyala-nyala di sekelilingnya, menghalangi pukulan yang luar biasa itu. Tapi ini tidak cukup. Tinju Chen Baxian lewat, semuanya hancur dan dihancurkan secara paksa. Cahaya Buddha pecah, dan patung Buddha besar itu hancur berkeping-keping. Aiden melangkah mundur, merasakan kekuatan brutal di dalamnya. Semua orang memejamkan mata karena putus asa. Chen Baxian terlalu kuat, hanya para jenius di pusat kota yang benar-benar bisa disebut jenius. Hei, ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ya, awalnya saya mengira akan terjadi sesuatu yang berbeda di sesi ini, tapi saya tidak menyangka akan sama seperti sesi sebelumnya. Yang disebut jenius dari wilayah bintang lain dan alam besar lainnya rentan terhadap para jenius dari kota kekaisaran. Aiden ini cukup untuk menggerakkan bintang. Hei, sayang sekali, biarpun orang kuat dari luar kota ingin melindungi momen ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak biksu tidak tahan untuk melihat lebih jauh, karena cahaya kepalan tangan yang luar biasa dengan cepat menenggelamkan sosok Aiden. Tepat ketika kekuatan kekerasan hendak mengenai Aiden, cahaya tinju yang melonjak tiba-tiba berjongkok. Ruang di sekitarnya menjadi sebesar gelombang air, secara efektif mengurangi mana di dalamnya dan memperlambat kecepatannya. Chen Ba kaget dan menatap Aiden dengan tidak percaya. Sebagai orang kuat di pusat kota-kota kekaisaran, dia secara alami tahu bahwa ini disebabkan oleh fluktuasi ruang. Yang sulit dia pahami adalah bagaimana Aiden membuat ruangan tampak seperti gelombang air untuk memperlambat kecepatannya. Agak aneh, tapi kamu tetap tidak bisa lepas dari kematian. Chen Baxian meraung dengan marah, seluruh tubuhnya terguncang, dan ruang yang terjerat oleh kekuatan Taiyin runtuh. Tapi ini sudah cukup bagi Aiden, dia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Pedang Zizio melesat melintasi langit, terjalin dengan guntur dan kilat ungu, dan energi pedang tajam jatuh seperti bima sakti di 9 surga. Meskipun energi pedangnya tajam, ia tidak dapat secara efektif membunuh Chen Baxian di wilayah yang luas. Jurus membunuh sebenarnya adalah kendo waktu hebat yang tersembunyi di balik energi pedang. Benar saja, saat energi pedang yang tak terbatas dihancurkan oleh cahaya tinju, kekuatan hukum waktu datang dengan tenang. Chen Baxian adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tinjunya yang tak terkalahkan sepertinya tiba-tiba mengempis, kekuatannya tiba-tiba berkurang dan cahayanya meredup. Segalanya seolah tak ada lagi, seolah kembali ke akarnya. Untuk sesaat, dia sendiri seperti terkena kekuatan tak kasat mata. Nafasnya tidak teratur, tubuhnya tidak stabil, dan cahayanya redup. Itu tidak mungkin. Mata Chen Baxian penuh ketakutan, sama seperti lawan manapun yang pernah ditemui Aiden sebelumnya. Ketika ilmu pedang terkenal muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Faktor waktu terbang melalui tubuh Chen Baxian, mengikis umurnya, menghancurkan kekuatan sihirnya, dan menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya. Chen Baxian meraung dengan marah dan berjuang dengan liar. Kekuatan tinju tak tertandingi telah sangat berkurang, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan efektif pada Aiden. Nafasnya tidak teratur, mana yang hilang, dan hal yang paling menakutkan adalah dia jelas merasa hidupnya berlalu dengan cepat. Meskipun para dewa tingkat puncak tidak dapat hidup selama langit dan bumi dan bersinar seterang matahari dan bulan seperti makhluk abadi, setidaknya mereka dapat memiliki umur yang relatif panjang jika tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada saat ini, Chen Baxian merasa kehidupannya yang penuh semangat telah berlalu, dan ada kekuatan waktu yang tak tertahankan yang menghancurkan pedangnya. Kekuatan menakutkan dan misterius ini berasal dari pedang Aiden. Baru sekarang Chen Baxian tiba-tiba menyadari mengapa seorang biksu di puncak alam jiwa baru lahir berani memasuki arena naga harimau dan berpartisipasi dalam pertarungan gladiator gelap. Bab 1785. Mengapa orang-orang berpangkat tinggi dan berkuasa di dalam kota itu langsung memerintahkan dia datang keluar kota untuk membunuh Aiden? Ternyata biksu mirip semut di depanku ini menakutkan banget. Bagaimanapun, Chen Baxian adalah seorang jenius terkenal di pusat kota. Kekuatannya telah mencapai puncak transformasi dewa selama bertahun-tahun, dan dia juga seorang abadi sejati di masa depan. Dia tidak mau mengaku kalah, dan dia bahkan tidak bisa menelan nafas ini. Jika mereka dikalahkan oleh orang kuat seperti Raja Petir dan Petir di luar kota, itu mungkin masih bisa dibenarkan. Tapi kalah dari semut tak dikenal dari bidang bintang lain, dia tidak bisa menerima kesombongan seorang jenius. Chen Baxian meraung dengan marah, menggerakkan tangannya dengan liar, dan aliran mana mengalir keluar dari dantiannya, membentuk perisai cahaya untuk melindungi dirinya dengan kuat. Saya mencoba menggunakan ini untuk melawan kekuatan waktu dari kendo waktu hebat, tetapi jelas tidak ada efek apapun. Seiring berjalannya waktu, dahi dan rambut Chen Baxian mulai memucat, dan dia langsung terlihat jauh lebih tua. Dia begitu kejam sehingga dia bergegas menuju Aiden dengan sangat kejam. Dia ingin membunuh Aiden secara pribadi sebelum faktor waktu benar-benar membusuk dan umurnya terputus. Tinju yang mendominasi menari, menyebabkan ruang retak, dan serangan yang cepat dan keras membuat orang-orang melihatnya. Aiden dengan cepat mundur.
Dia menggunakan mata petirnya untuk menangkap lintasan serangan lawan dan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, Aiden sedang mencari peluang untuk menggunakan metode rahasia Shenwu lagi. Bayangan samar Dewa Abadi Shenwu muncul di belakangnya, dan atmosfer yang perkasa dan sunyi dari zaman kuno memenuhi udara. Begitu metode rahasia Shenwu keluar, kekuatan tempur Aiden meningkat secara linier. Dalam keadaan seperti itu, dia menggunakan teknik pedang waktu hebat lagi. Dia yakin akan kemenangan. Ilmu pedang yang mengejutkan sekali lagi dipadatkan dan dibentuk. Aiden terkena cahaya tinju Xianba Chenba. Namun dia tetap bertahan dengan gigih dan terbang tinggi ke angkasa. Dua sinar petir ungu keluar dari matanya, dan dia memegang pedang Zizio di tangannya, menarik sinar guntur dan kilat. Segera setelah itu, pedang besar waktu yang menakutkan meluas lagi, dan kekuatan hukum waktu yang tak terkalahkan melonjak. Dalam sekejap, Chen Baxian dipukul lagi. Tidak ada cara untuk menghindari kekuatan waktu ini, kita hanya bisa menolaknya. Faktor waktu yang ada di mana-mana dengan cepat mengikis kehidupan Chen Baxian, dan aura Chen Baxian menghilang dengan kecepatan yang semakin cepat. Setelah serangan pedang lainnya, semua energi dan mana sebenarnya di tubuh Aiden terkuras habis. Engah. Dia memegang pedang Zizio dan menancapkannya ke tanah. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Ini sudah menjadi batasnya. Dengan kekuatan seni bela diri dewa, jika dia masih tidak bisa membunuh Chen Baxian dengan satu pedang dengan seluruh kekuatannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Biksu yang tak terhitung jumlahnya di bawah ring merasa gugup dan diam, dan pemandangan itu sangat sunyi. Mereka semua menatap kosong ke pemandangan di atas ring. Chen Baxian meraung dengan ganas, melonjak dengan kekuatan sihir yang kuat, tapi nafasnya menjadi semakin lemah. Jiwanya bahkan meninggalkan tubuh fisiknya, cahaya jiwanya meredup, dan ada faktor waktu misterius yang membusukkan segalanya. Saya tidak mau menyerah. Chen Baxian meraung dan akhirnya terjatuh. Aiden beristirahat sejenak dan berdiri dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menang. Dengan bantuan teknik rahasia Shenwu dan ilmu pedang waktu hebat, dia sekali lagi mempertahankan arena dan membunuh jenius terkenal di pusat kota. Aiden. Aiden. Aiden, detik berikutnya, banyak biksu di bawah panggung bersorak dan berteriak, semuanya meneriakkan nama Aiden. Ini adalah pertama kalinya sejak duel gelap naga harimau dimulai, seorang biksu dari wilayah bintang lain membunuh seorang jenius di pusat kota-kota kekaisaran dengan satu pedang. Biksu yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan liar dan memandang Aiden dengan kagum. Raja petir dan petir, keempat tetua, dan orang-orang kuat diam-diam lainnya di luar kota semuanya terkejut. Hanya Lei Changkong, kaisar selatan di pusat kota, yang memiliki ekspresi gelap dan tidak pasti, penuh niat membunuh. Dia melihat ketiga orang lainnya yang datang keluar kota bersama Chen Baxian, dan peringatannya sudah jelas. Kaisar selatan, budidaya Chen Ba pasti yang terkuat di antara kita berempat. Bahkan dia mati secara tragis di tangan Aiden. Tidak ada gunanya kita naik lagi. Salah satu dari mereka menjelaskan. Apa yang dia katakan itu benar. Penduduk asli di pusat kota itu sombong, tapi mereka tidak bodoh. Sekelompok sampah, mereka bahkan tidak bisa menangani satu ikan pun, mereka telah mempermalukan kotaku. Lai Zhangkong berteriak dengan marah. Arena menjadi sangat sunyi, dan tidak ada lagi yang naik ke panggung untuk menantang Aiden. Karena semua orang mengetahuinya, dilihat dari sikap empat tetua penegak hukum di luar kota dan Raja Petir. Aliansi kota luar jelas menyukai Aiden, yang berarti tidak ada orang kuat dari kota luar yang akan menantang Aiden kali ini. Dan selanjutnya, jelas bahwa pusat kota tidak akan pernah menyerah, dan pasti akan ada orang yang lebih kuat datang ke panggung untuk membunuh Aiden. Memikirkan hal ini, banyak biksu mulai mengkhawatirkan Aiden lagi. Aiden sudah cukup kuat dan telah membuktikan sepenuhnya bahwa dia luar biasa. Adapun seberapa jauh ia bisa melangkah dan apakah ia berhasil menahan cincin itu hingga saat-saat terakhir, semuanya tidak diketahui. Aliansi luar kota juga mengkhawatirkan hal ini. Aiden berhasil membunuh jenius dalam kota Chen Baxian, yang bukan merupakan kecelakaan. Namun jumlah anak muda jenius seperti Chen Baxian di pusat kota sama banyaknya dengan jumlah ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, dan banyak pula yang melampaui Chen Baxian. Jika orang yang lebih kuat muncul untuk menantang, apakah Aiden masih bisa bertahan? Keempat tetua penegak hukum tidak ragu-ragu dan mengambil inisiatif untuk mengambil obat mujarab dan memberikannya kepada Aiden. Mereka juga diam-diam mengirim pesan lagi untuk memberitahu Aiden tentang keseriusan masalah ini dan menyarankan Aiden untuk segera mundur dan untuk tidak melanjutkan. Aiden meminum ramuan itu, segera meminumnya untuk memulihkan lukanya dan energi aslinya, dan kemudian menolak kebaikan dari empat tetua penegak hukum. Dia bertekad untuk terus mempertahankan ring, yang mungkin terlihat sangat arogan bagi orang luar. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia, budidayanya tetap ada. Ada begitu banyak orang jenius di pusat kota sehingga tidak ada yang mengira Aiden bisa bertahan. Hanya Aiden sendiri yang tahu betapa kuatnya dia di masa lalu. Itu adalah perjalanan kemajuan besar, dari yang terkecil hingga puncak keabadian, dan kemudian hanya secercah sisa jiwa yang tersisa untuk bertahan hidup, bereinkarnasi, dan membangun kembali. Dia telah berkembang jauh dari manusia paling sederhana ke alam abadi sejati, dan dia tidak pernah mengalami kekalahan apapun di alam yang sama. Sekarang tinggal masalah memudar dari tubuh ilahi kekacauan, melepaskan asal mula jalan abadi, dan terus bereinkarnasi dan membangun kembali. Dia harus memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hanya dengan cara ini dia dapat melindungi teman-teman tercinta di sekitarnya. Hanya dengan mengambil jalan yang berbeda kita dapat mencapai tujuan akhir dan membalas dendam. Musuhnya Li Teixuan telah lama dilupakan oleh semua makhluk di dunia. Bukan karena makhluk hidup dengan sengaja melupakannya, tetapi mereka secara tidak sengaja dan lambat laun meremehkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Li Teixuan. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Li Teixuan telah menembus level terakhir dan memasuki ranah Kaisar Abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan cara ini dunia tidak dapat mengingat nama Li Teixuan. Oleh karena itu, jika dia bahkan tidak bisa melewati kota Kekaisaran Pusat, apa yang akan dia lakukan untuk membalas dendam pada Kaisar Abadi di masa depan? Bersambung.